Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib, Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati, diridhoi, diberkahi dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat, nikmat, hidayah, karunia, dan mempertemukan kita dalam majelis ilmu kajian tafsir Al-Quran pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kepada kita hidayah dan keistiqomahan untuk senantiasa mencintai Al-Qur'an, baik membacanya, menghafalnya, mentadabburinya, menulisnya, dan mengamalkannya. Karena mencintai Al-Quran bagian dari rukun iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya hormati, yang saya muliakan, insya Allah pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tafsir Al-Quran surat Al-Lahab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tabat kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar tabba, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Bahwa surat Al-Lahab, para ulama tafsir sepakat kalau surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas, para ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan masuk kategori Makkiyah dan Madaniyah. Adapun
surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Kalau di Quran cetakan Indonesia dikenal dengan nama surat Al-Lahab. Artinya gejolak api atau api yang menyala-nyala. Adapun kalau di Quran cetakan Timur Tengah seperti Madinah atau Mesir dan lain sebagainya dikenal dengan surat Al-Masad. Al-Masad itu artinya sabut penjerat. Nah, ulama tafsir sepakat bahwa surat Al-Lahab ini diturunkan di Mekah dan masuk kategori surat Makkiyah yang terdiri dari 5 ayat, surat ke-111. Dan surat Al-Lahab ini mempunyai banyak asbabun nuzul, kronologis sebab turunnya ayat ini. Sangat banyak sekali dalam riwayat-riwayat. Dan surat Al-Lahab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun sebelum kematian Abu Lahab, yaitu salah satu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Lahab ini mempunyai banyak nama, di antaranya surat Al-Masad, surat Tabbat, surat Abi Lahab. Kenapa dinamai dengan surat Tabbat? Karena Allah Subhanahu wa taala memulai dengan lafaz kata redaksi Tabbat. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Kenapa surat ini dinamai dengan Al-Masad? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenis siksaan ini yang menjadi siksaan untuk istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil Arwa. Dalam riwayat Hakim namanya Al-Aura, ya, Al-Aura. Seperti itu. Asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Lahab adalah sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari hadis nomor 4590 dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam Sahih Imam Muslim nomor hadis 307 dari jalur min thariq sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. An Ibnu Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal batha. Di riwayat yang lain dikatakan ila Safa, ya, Safa. Fasa'ida ilal jabal. Fanada ya sabaha. Fajtama'at ilaihi Quraisy faqala ara'aitum in hadatsukum annal aduwa musabbihukum aw mumassikum akuntum tusaddiquni qalu na'am qala fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid faqala Abu Lahab ali hadza jama'tana tabban laka ya Muhammad fa anzalallahu azza wa jalla hadhihi surat Al-Lahab. Ini salah satu asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Lahab, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwa suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Batha. Kemudian beliau naik ke bukit seraya berkata, "Wahai sekalian manusia." Maka orang-orang Quraisy pun berkumpul dari berbagai Bani Fihir, Bani Adi, Bani Hashim, dan bani-bani lainnya. Kemudian beliau bertanya,
bagaimana sekiranya aku mengabarkan kepada kalian bahwa musuh di balik bukit ini akan segera menyerang kalian. Apakah kalian akan mempercayaiku, membenarkanku? Mereka mengatakan, ya. Beliau bersabda lagi, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian. Sesungguhnya di hadapanku akan ada azab yang pedih. Akhirnya Abu Lahab pun berkata, apakah hanya Muhammad karena itu kamu mengumpulkan kami di sini? Sungguh kecelakaanlah bagimu. Tabbanlah ya Muhammad, celaka bagimu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab ini. Itu asbabun nuzul mengenai surat Al-Lahab, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 9 paman. 9 paman. Ada yang paman Rasul itu dia musyrik, kafir, lalu masuk Islam dan membantu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Hamzah yang dikenal dengan Asadullah, singanya Allah. Ketika dalam peperangan beliau menjadi panglima. Dan Abbas, tadinya kafir, musyrik, lalu masuk Islam dan membantu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada paman Rasul juga yang dia kafir, musyrik. Dia tidak mau memeluk agama Islam, tidak mau masuk ke dalam agama Islam, dan dia membantu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib. Bapaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib itu sepupu. Ada juga paman Rasul yang dia musyrik, kafir, sampai wafat, sampai mati tetap dalam keadaan kafir, musyrik. Bahkan menentang, memusuhi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah, itu kriteria paman Rasul. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kedua, tangan Abu Lahab tabbat, dan dia Abu Lahab akan tabba. Di sini kata tabbat tafsirnya sangat banyak. Di antaranya tabbat itu maknanya halakat. Tabbat yada abi lahab, halakat yada abi lahab, binasa kedua tangan Abu Lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab, hancur. Ada yang menafsirkan lagi tabat itu maknanya khobat, yaitu Abu Lahab akan gagal, akan sia-sia dengan usahanya untuk menjatuhkan, memusuhi, memerangi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabat maknanya juga adalah khasirat, khasirat. Ini pendapatnya Muqatil, yang artinya rugi. Jadi Abu Lahab dalam memusuhi, menentang, melawan dakwah Nabi Muhammad SAW akan merasa rugi sebesar-besarnya, tidak akan pernah menang. Dan dikatakan juga
tafsir dari kalimat tabat itu dolat, artinya sesat. Jadi Abu Lahab itu sesat dan menyesatkan. Ini pendapatnya Atha. Dan asbabun nuzul ayat pertama ini juga diantaranya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai anak perempuan bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Lalu Abu Lahab ini mempunyai anak yang bernama Utbah dan Utaibah. Lalu menikahlah Ruqayyah anak Rasul sebelum Rasulullah menyeru kepada kaum musyrikin, pamannya, kerabatnya. Lalu menikah Ruqayyah dengan Utbah. Lalu Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah. Ketika Rasulullah mengumpulkan pamannya, kerabatnya, dan kaum musyrikin bahwa dia sebagai pembawa kabar gembira, pemberi peringatan bahwa dia adalah khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir, bahwa dia ingin menyeru bahwa dakwah yang hak, agama yang benar adalah agama Islam, maka Abu Lahab menyuruh anaknya Utbah dan Utaibah agar menceraikan menantunya, yaitu anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu akhirnya Utbah menceraikan Ruqayyah. Akhirnya Ruqayyah menikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Dan begitu juga Utaibah menceraikan Ummu Kulsum. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar hal ini, bahwa anaknya diceraikan oleh anak pamannya, maka Rasulullah berdoa agar anaknya yang bernama Utaibah mati diterkam, dalam riwayat dikatakan kalbun, anjing hutan, di riwayat lain dikatakan asad, diterkam singa. Karena Rasulullah SAW itu doanya makbul, mustajab. Akhirnya sudah bercerai. Ketika Utaibah dalam perjalanan untuk berdagang ke negeri Syam, di tengah jalan akhirnya diterkam Utaibah dengan singa. Itu asbabun nuzul juga ayat pertama ini. Kenapa di sini menggunakan lafaz yada, kedua tangan? Karena manusia pada umumnya dalam berusaha, dalam mengerjakan sesuatu dengan kedua tangannya. Dan kalimat yada ini bentuknya adalah musanna, kedua tangan. Jadi ada muzakkar, ada muannas. Jadi setiap anggota tubuh kita itu musanna, seperti kedua telinga, kedua mata, kedua kaki. Dan yada ini maknanya mazazi, bukan hakiki. Tabat yada Abi Lahab, binasa, celaka Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini aslinya bernama Abdul Uzza. Abdul Uzza. Abdu itu artinya hamba. Uzza itu salah satu nama berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik pada waktu itu, pada zaman jahiliyah, seperti Alata wal Uzza, seperti itu. Namanya Abdul Uzza. Nama aslinya Abdul Uzza.
bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf sampai ke Ismail sampai ke Ibrahim. Itu nasabnya. Quraisy dia. Kenapa dinamai Abu Lahab? Jadi dalam Islam itu ada nama, ada kunyah, nama panggilan, ada laqab gelar. Misal namanya Muhammad, kunyahnya, nama panggilannya Abul Qasim, Abu Fatimah, Abu Ibrahim. Nah, jadi pakai Abu atau Abi. Nah, dinisbahkan kepada nama anak. Itu kunyah, nama panggilan. Ummu atau Umi, seperti itu. Misalnya saya punya perempuan namanya Kabesyah, jadi saya panggil nama Agus. Nah, kunyah saya Abu Kabesyah atau Abi Kabesyah. Nah, seperti itu. Ada laqab gelar. Nah, di sini namanya Abdul Uzza, tapi nama panggilannya, kunyahnya Abu Lahab. Kenapa dinamai Abu Lahab? Karena Abu Lahab itu artinya api yang menyala-nyala, gejolak api. Abu Lahab itu wajahnya merah, orang yang gagah, perkasa, tampan dia. Maka dinamai Abu Lahab. Bahkan ketika Abu Lahab mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Tabban laka ya Muhammad," celaka, hancur, binasa engkau ya Muhammad. Tapi tabat di sini adalah ad-du'a, tapi Allah sendiri yang langsung mengatakan tabat yada Abi Lahab, bukan Rasulullah SAW. Dan lafaz yang kedua watabba itu mengandung khobar, berita. Abu Lahab benar-benar binasa, benar-benar celaka, benar-benar hancur, gagal, sia-sia. Tabat yada Abi Lahabiw watab. Nah, tafsirnya adalah sungguh Abu Lahab celaka, merugi, putus harapan, amalan dan usahanya sia-sia, gagal, serta kebinasaan akan terlaksana. Itu tafsir dari ayat pertama. Adapun ayat kedua, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang ia usahakan. Nah, ma agna tidak berguna, tidak berfaidah. Anhu darinya. Yang pertama kekuasaannya, zatnya, dirinya binasa, hancur. Yang kedua, Abu Lahab ini dalam memusuhi, memerangi dakwah Rasulullah SAW menggunakan harta. Dan Abu Lahab ini termasuk orang yang tajir, tujar, kaya raya. Dia menggunakan hartanya untuk memerangi Rasulullah SAW. Wa makasab, maknanya menurut Abdullah bin Abbas dan Zaujatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa wa makasab itu maknanya adalah waladuhu. Jadi Abu Lahab ini memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menentang dakwah Rasulullah SAW, di samping dengan kedua tangannya, dengan dirinya, zatnya, tapi juga dengan menggunakan harta dan anaknya. Makanya ketika Rasulullah SAW menyeru kaumnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Abu Lahab berkata, jika apa yang dikatakan oleh keponakanku benar,
maka aku akan menebus diriku sendiri pada hari kiamat dari azab yang pedih dengan harta dan anakku. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kedua ini, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Lalu ayat yang ketiga, sayasla naron dzata lahab. Ketika Abu Lahab dengan kekuasaannya, dengan dirinya binasa, dengan menggunakan juga hartanya juga tidak berhasil, gagal, sia-sia, dan anaknya tadi Utaibah mati diterkam singa, lalu sayasla naron dzata lahab. Kelak dia, Abu Lahab, akan masuk ke dalam api yang bergejolak, masuk ke dalam neraka. Sayadkhul naron jahannam. Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka jahannam. Tafsirnya, kelak Abu Lahab akan mendapat balasan yang jelek dan akan disiksa dengan api yang bergejolak sehingga ia akan terbakar dengan api yang amat panas. Lalu ayat yang keempat, wamro'atuhu hammalatal hatab. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya yang bernama Arwa binti Harb, di riwayat lain dikatakan Aura, kunyahnya Ummu Jamil. Jamil itu artinya cantik, indah. Ternyata istrinya Abu Lahab ini juga mempunyai paras wajah yang cantik, lagi menawan. Makanya di kunyah dengan Ummu Jamil. Wa mra'atuhu, dan istrinya Abu Lahab hammalatal hatab, membawa kayu bakar. Nah, kalau secara zohir, kalau kita nggak belajar tafsir, bahwa secara tekstual bahwa Ummu Jamil itu Arwa membawa kayu bakar, padahal tafsirnya bukan seperti itu. Nah, tafsir dari wa amratu hammalatal hatab, kalimat hammalatal hatab, yang pertama adalah wanita yang sering menyebar fitnah, dusta, hoax, namimah, suka mengadu domba. Ini diantaranya pendapat Mujahid dan Qatadah. Nah, wa mro'atuhu, dan istrinya Abu Lahab yang bernama Arwa, Ummu Jamil, hammalatal hatab, tukang menyebar fitnah, tukang mengadu domba. Karena dalam riwayat kerjaannya adalah mengadu domba antara sahabat Rasul dengan kaum musyrikin, suka menyebar fitnah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tafsir dari kalimat hammalatal hatab itu pendapat Ibnu Abbas, sebagaimana dalam tafsir Jami'ul Bayan, tafsir Tobari, bahwa Ummu Jamil ini kerjaannya suka menaruh duri-duri. Jadi di mana Rasul itu berjalan, itu diikuti. Lalu besoknya yang di mana Rasul berjalan dikasih duri-duri di situ. Baik di pagi hari, siang, sore maupun malam, agar Rasulullah SAW celaka. Nah, itu tafsir dari makna hammalatal hatab. Kerjanya sering meletakkan duri di jalan yang biasa dilewati oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafsir yang ketiga dalam riwayat hammalatal hatab adalah
Ummu Jamil ini biasa menggunakan kalung dengan penuh kesombongan. Jadi Ummu Jamil ini mempunyai kalung yang besarnya seperti rantai, yang mahal. Bahkan kalungnya ini dijual di pasar untuk memerangi, memusuhi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berkata, aku akan menginfakkan kalung ini dan hasilnya digunakan untuk memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akibatnya Allah Subhanahu Wa Taala memasangkan tali di lehernya dengan sabut dari api neraka. Dan tafsiran kalimat hammalatal hatab itu adalah Ummu Jamil adalah seorang kabair, seorang pembawa dosa-dosa besar. Sebagaimana dalam Quran surat ke-6 surat Al-An'am ayat 31. Ini pendapatnya Said bin Jubair. Jadi kalimat hammalatal hatab wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab yang bernama Arwa yang kunyahnya Ummu Jamil membawa kayu bakar. Bukan di dunia ini dia bawa kayu bakar, bukan. Nah, itu tafsir dari kalimat hammalatal hatab. Jadi suami istri ini Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil sama-sama benci dengan Nabi Muhammad SAW, benci dengan agama Islam. Terkadang ada yang suaminya memusuhi, memerangi dakwah Islam, tapi istrinya tidak, malah mendukung, bahkan dia muslimah, seperti Fir'aun dan Asia. Seperti itu. Seperti Fir'aun dan Asia. Ada yang suaminya ini membela agama Islam dan istrinya memerangi dakwah Islam, seperti Nuh alaihissalam dan istrinya. Ada yang suaminya dan istrinya sama-sama membela dakwah Islam, seperti Rasulullah SAW dan para istrinya, Khadijah, Aisyah, dan lain sebagainya. Adapun Abu Lahab dan Ummu Jamil ini sama-sama memusuhi, memerangi, benci kepada Rasulullah SAW dan agama Islam. Dan ayat kelima, fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha, di lehernya, hablun, ada tali, mim masad, dari sabut yang dipintal. Jadi maksud dari fi jidiha hablum mim masad, di leher Ummu Jamil ada tali sabut dari api neraka, atau tali sabut yang dipintal dari api neraka. Nah, fi jidiha maknanya fi unukiha, di lehernya. Adapun kata masad tafsirnya, yang pertama bahwa tali itu terbuat dari sabut. Ada yang mengatakan terbuat dari daun kurma. Ada yang terbuat dari kulit onta atau bulu onta. Ada yang menafsirkan juga masad itu tafsirnya adalah rantai yang panjangnya 70 hasta dari besi. Rantai yang panjangnya 70 hasta dari besi. Di antaranya pendapat Urwah bin Jubair. Ada yang menafsirkan lagi kalimat masad adalah kalung dari api yang panjangnya 70 hasta. Jadi Ummu Jamil ini kelak di neraka, di lehernya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tali sabut yang terbuat dari api neraka.
Nah, itu tafsir dari kalimat fi jidha hablum mim masad. Faidah-faidah dari surat ini, surat Al-Lahab, adalah bahwa ganjaran bagi orang kafir yang keras kepala dan suka mencegah dari jalan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kerugian di dunia dan di akhirat. Yang kedua, faidah dari surat Al-Lahab ini adalah orang kafir tidak akan pernah berhasil dan menang dalam menghancurkan agama Islam dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama dan para pendakwah. Dan juga di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memakai redaksi Tabbat yada Abil Uzza, nama Abu Lahab. Kenapa? Karena kalau memakai nama Abdul Uzza, maka setelah wafatnya Abu Lahab dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada lagi orang seperti Abu Lahab. Makanya Allah memakai redaksi, memakai kunyah, nama panggilan Abu Lahab, bahwa penggunaan nama gelar di dalam Al-Quran bermaksud bahwa orang yang berperilaku sebagaimana orang yang disebut dengan gelar itu akan terus ada. Jadi gen-gennya Abu Lahab sampai kiamat itu akan ada. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dengan nama seperti nama Maryam, Bunda Maryam, yang dimana melahirkan Isa alaihissalam tanpa bapak, maka setelah Maryam dan hari-hari berikutnya tidak ada orang yang melahirkan tanpa bapak. Itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, tafsir Sya'rawi yang wafat tahun 96, salah satu ulama tafsir dari Mesir. Jadi Abu Lahab ini hancur binasa di dunia dan begitu juga di akhirat. Dan Abu Lahab ini wafat setelah 7 hari setelah perang Badar. 7 hari setelah perang Badar wafat. Dalam riwayat dikatakan beliau sakit lepra, dalam riwayat dikatakan beliau sakit darah tinggi dan jantung. Lalu selama 3 hari jasadnya tidak dikubur, tidak ada yang mau mengkuburkan karena takut tertular dengan penyakitnya. Dalam riwayat, akhirnya digali lubang di bawah tempat tidurnya dan dijatuhkan ke lubang itu sebagai kuburnya. Nah, itu wafatnya Abu Lahab. 3 hari tidak ada orang yang berani menyentuhnya, menguburkannya, takut tertular dengan penyakit lepra. Seperti itu. Adapun mengenai fadilah, keutamaan, keistimewaan, keberkahan dan rahasia surat Al-Lahab ini, kalau pada pertemuan yang lalu surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas saya menggabungkan antara hadis dan tajribah ulama, yaitu eksperimen para ulama, bahwa saya belum menemukan hadis yang sahih tentang fadilah keutamaan surat Al-Lahab. Derajatnya hadisnya dhaif. Tapi perlu saya ingatkan bahwa menurut para ulama bahwa pemberian Allah Subhanahu wa taala itu ada tingkatannya. Pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ada tingkatannya. Yang pertama adalah rahmat. Rahmat ini untuk semua manusia, yang muslim maupun yang kafir. Tingkatan yang kedua adalah nikmat. Ini khusus untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang ketiga adalah barokah, keberkahan.
Ini khusus untuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman belum tentu bertakwa, tapi orang yang bertakwa sudah pasti beriman. Dan tingkatan yang keempat ini adalah fadlun, yaitu sebuah karunia. Ini khusus para nabi, para rasulnya, para aulia Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh. Makanya ketika kemarin saya menjelaskan tentang fadilah surat Al-Ikhlas, ada seorang sahabat yang cinta dengan surat Al-Ikhlas. Ketika sholat menjadi imam diawali dengan Al-Ikhlas, lalu surat-surat yang lain. Di riwayat lain dikatakan beliau misalnya membuka rakaat pertama dengan surat Al-Baqarah, ditutup diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Bahkan setiap hari sering melantunkan, mendawamkan surat Al-Ikhlas. Lalu akhirnya sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ada ya Rasulullah, ada fulan setiap imam dimulai dan diakhiri dengan membaca surat Al-Ikhlas. Bahkan sering membaca surat Al-Ikhlas." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada si fulan. Dan dengan merutinkan mendawamkan surat Al-Ikhlas menyebabkan si fulan ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun surat Al-Lahab, fadilah yang pertama dalam kitab Al-Hawi, ini tajribah pengarang Syaikh Al-Hawi, bahwa kalau kita merutinkan baca surat Al-Lahab atau Al-Masad, bahwa kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang-orang soleh. Yang kedua, kita akan mendapatkan pahala seperti yang dimana Abu Lahab pada waktu itu membebaskan budaknya. Adapun dalam kitab Al-Iman fil Istishfa bil Quran, Al-Iman fil Istishfa bil Quran, tentang pengobatan dengan Al-Quran, yang dikarang oleh Haidar Ahmad Al-A'roji. Beliau mengatakan bahwa, dan tajribah eksperimen beliau, bahwa surat Al-Lahab ini bisa mengobati rasa mules. Ini termasuk fadlun, sebagaimana dalam surat An-Naml ayat 40, wa hadza min fadlir rabbi, dan ini adalah karunia Tuhanku, Robku. Bahkan beliau Syekh Haidar Ahmad Al-A'roji dalam kitabnya mengatakan bahwa ketika kita tidur bermimpi membaca surat Al-Lahab ini, maka orang yang menzolimi kita, orang yang ingin menjatuhkan kita, maka akan gagal, akan sia-sia. Bahkan di antara fadilah lainnya adalah surat Al-Lahab ini, Al-Masad ini bisa mengikiskan, menghilangkan penyakit-penyakit hati. Kalau kita masih suka berdusta, suka mengadu domba, suka menyebar fitnah, suka berbohong, maka seringlah memperbanyak membaca surat Al-Lahab atau Al-Masad, agar supaya kita tidak mudah menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah, suka mengadu domba antara kaum muslimin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, tafsir dari surat Al-Lahab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.